Saya sama Coach Sintayong ini ingin sesuatu yang sukses dan saya rasa seluruh masyarakat Indonesia ingin mimpi-mimpi ini menjadi kenyataan. Ya, sama kemarin saya ngeliat ketika Qatar juara back to back di Piala Asia, itu banyak yang bilang dulu Qatar kalah sama Indonesia. Ya tapi Qatar itu sama Jepang itu serius punya blueprint, ada pendanaan, ada manajemen, ada grassroots yang dibentuk baru jadi, dan itu perlu waktu 20-30 tahun. Dan tidak mungkin saya baru setahun menjabat, saya seakan-akan bisa menyelesaikan segala problem. Ya, Superman, nggak mungkin, saya bukan Superman. Tetapi kan alhamdulillah dengan kerjasama ini banyak prestasi yang sudah kita lakukan. Juara SEA Games setelah 32 tahun. Kita juga masuk kualifikasi pertama kali U23 di Piala Asia. Lalu juga pertama kali dalam sejarah kita masuk U17 Piala Dunia, kemarin sukses maksud saya. Lalu kita juga pertama kali masuk tim senior kita ke 16 besar. Ya, hal-hal ini yang saya lihat itu sebuah prestasi. Tidak mengkotomi siapa dan kenapa, tapi ya ini yang saya bilang kembali, ini sebuah tadi target-target yang kita jalankan bersama-sama, termasuk Coach Sintayong, termasuk juga Coach Indra Safri, yang dimana saya targetin juga untuk tahun depan bisa kualifikasi U20 dan U17, dan U17 sekarang coachnya sendiri sudah diambil Coach Nova. Nah, hal-hal ini saya rasa sesuatu yang lumrah ya, kalau kita ingin menjadi yang baik ya mesti punya target dalam hidup itu. Publik percaya loh kalau dia menyiapkan landasan ke depan kan. Timnas kita 5 tahun lagi karena mainnya muda-muda. Memang harus STY terus yang pegang itu. Kalau bukan STY, bahwa pemain kita yang sekarang ada jadi jelek, belum tentu loh. Iya kan? Belum tentu. Belum tentu. Makanya saya lihat ini sesuatu yang nggak alamiah lah. Nggak alamiah lah. Situasi sekarang gitu, terutama di sosial media, terpecah belah pro dan kontra STY. Atau dibilang tadi apa, STY hater dan segala hater. Harusnya ada STY lover dong. Ada STY lover. Gitu ya. Mau hampir nyebut nama. Siapa STY lover? Dan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, kemarin sudah berbicara bahwa proses naturalisasi bagi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan digenjot habis di awal bulan Maret seiring dengan berakhirnya masa reses dari DPR RI yang sudah dimulai pada tanggal 7 Februari yang lalu dan diperkirakan itu berakhir pada 4 Maret yang akan datang. Maka setelah itu prosesnya berkas-berkas sudah masuk ke DPR RI dan nantinya langsung dibahas di Komisi 3, Komisi 10 dan dibawa ke sidang paripurna. Ini hanya memakan 1-2 hari, kemudian selesai dan langsung kepres dibuat, Presiden Jokowi akan tanda tangan dan tidak sampai sepekan langsung diambil sumpah. Setelah itu proses pengurusan untuk alih status federasi dari KNVB, Federasi Sepak Bola di Belanda, ke PSSI, tentunya Federasi Sepak Bola tertinggi di Indonesia. Itu yang dibicarakan oleh Pak Ketua dan ini harus ya sudah dibicarakan sedetil mungkin. Nantinya dia berharap bahwa salah satu exco kepercayaan beliau Pak Arya dan juga Sekjen Yunus Nusi akan mendorong ini secepat mungkin. Nah, Pak Ketua bilang diperkirakan sebelum pertandingan menghadapi Vietnam, karena ada 2 pertandingan teman-teman. Pasti teman-teman udah tahu tanggal 21 dan 26 Maret. Ya, kita menjadi tuan rumah pertama di Gelora Bung Karno sebelum kita ke Stadion Maidin di Hanoi. 2 langkah ini di awal itu proses Tom Haye dan Ragnar sudah tuntas. Ini seperti dalam tanda kutip ya. Ini sudah ultimatum dari Pak Ketua bahwa naturalisasi segera berakhir. Jadi sebelum tanggal 21 mereka sudah beres. Dan Pak Erick ingin melihat, tentunya pasti teman-teman ingin menyaksikan Tom Haye bermain bersama dengan tim Merah Putih, tim Garuda, di bawah STY, termasuk dengan Ragnar Oratmangun. Jadi 2 ini yang akan menjadi perhatian utama, fokus bagi Ketua Umum. Dan
kita harus bisa memenangkan laga pertama, laga krusial di kandang. Tidak boleh kehilangan poin. Ini harga mati untuk bisa dapat 3 poin sebelum kita menatap laga kedua di Maidin Stadion di Hanoi. Dan di sana pun kita tidak boleh kehilangan poin. Kalau feeling saya, permainan dari Indonesia akan lebih kreatif lagi. Karena Tom Hye punya level akurasi dalam memberikan passing. Dan persentasenya itu sangat tinggi. Teman-teman bisa melihat statistik dari Tom Hye ketika dia bermain di Liga Belanda bersama timnya. Jadi memang pemain-pemain seperti Tom Hye ini adalah pemain yang memang dibutuhkan timnas Indonesia ketika memang timnas Indonesia perlu suplai bola dari tengah. Jadi permainan dari Indonesia tidak akan terfokus hanya membangun serangan dari kedua sektor sayap. Boleh saja pemain dari sayap bergerak, tapi akan lebih baik pemain dari sayap itu bergerak untuk melakukan pergerakan penetrasi, shooting, dan coba untuk mencetak gol. Sehingga potensi bagi Indonesia mencetak gol di sebuah pertandingan itu lebih besar daripada winger itu hanya memberikan crossing-crossing yang belum tentu juga bermanfaat. Karena kita tahu bahwa memberikan crossing-crossing dari sayap itu tidak mudah ketika para pemain tim lawan itu sudah bisa membaca pola serangan dari timnas Indonesia. Kemudian ada juga Ragnar Oratmangun, ini juga pemain yang sudah matang. Ini pemain yang memang dibutuhkan Indonesia karena dibutuhkan pemain di sektor sayap yang bisa melakukan pergerakan penetrasi dan juga punya kemampuan untuk mencetak gol. Ragnar ini punya naluri yang tinggi dalam urusan mencetak gol, walaupun dia bukan pemain yang bisa mencetak puluhan gol dalam satu musim. Tapi dia pemain yang punya insting untuk mencetak gol. Ini juga yang bisa memberikan solusi bagi Indonesia dalam urusan mencetak gol. Pada saat memang sampai saat ini kita tidak punya striker predator yang bisa mencetak banyak gol bagi timnas Indonesia. Dan juga dengan pergerakan-pergerakan aktifnya dari sektor sayap, maka Ragnar akan bisa membantu siapapun striker yang bermain di depan untuk mencari ruang. Jika juga nanti Ragnar bisa memberikan crossing-crossing yang akurat, tentu itu akan bermanfaat bagi striker. Jadi saya pikir tidak ada salahnya dari federasi untuk mempercepat proses naturalisasi dari dua pemain keturunan Indonesia ini. Sebab dengan adanya mereka, permainan dari timnas Indonesia itu akan semakin kreatif. Saya harapkan lebih banyak pemain-pemain diaspora Indonesia bisa membela timnas Indonesia. Dan lagi-lagi saya tegaskan, mungkin sudah lebih dari 10 kali, bukan saja di platform ini, tapi juga di platform lainnya, bahwa bukan berarti dengan semakin banyak pemain-pemain keturunan Indonesia, kemudian peluang bagi para pemain yang bermain di liga domestik akan tertutup. Enggak, tapi justru mereka harus bersaing untuk bisa mendapatkan tempat. Oleh karena itu, nanti timnas Indonesia akan diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas yang memang pantas membela timnas Indonesia. Agenda liburan pelatih Vietnam, Philippe Troussier terganggu karena dirinya tidak tenang jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Philippe Troussier diketahui mengambil libur setelah memimpin Vietnam di Piala Asia 2023. Juru taktik asal Prancis ini menggunakan waktu luang untuk kembali ke negaranya. Usai Piala Asia 2023, Vietnam diliburkan sekaligus menyambut Tahun Baru Imlek. Momentum ini dimanfaatkan Philippe Troussier pulang ke Prancis untuk berlibur dan bertemu dengan keluarganya. Tulis laporan The Tao 247. Akan tetapi, liburan Troussier terganggu, penyebabnya adalah ia tidak tenang untuk mempersiapkan pertandingan melawan timnas Indonesia. Rencana awal Troussier akan kembali ke Vietnam pada tanggal 23 Februari, namun ia memutuskan kembali lebih awal pada tanggal 21 Februari. Lanjut laporan itu, Troussier diperkirakan akan memantau beberapa pertandingan di Liga Vietnam untuk mencari pemain dengan performa terbaik. Ahli taktik asal Prancis itu akan segera melakukan rencana persiapan Vietnam menghadapi dua laga penting melawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang, tukasnya. Adapun laga timnas Indonesia vs Vietnam akan digelar dua kali, yakni pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama mengincar kemenangan karena untuk menjaga asa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, fix, Erick Thohir akan perpanjang kontrak STY, tetapi harus penuhi syarat ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah membuat kesepakatan soal kontrak pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong STY, yang sempat menuai polemik. Beberapa waktu lalu, STY mengungkapkan kepada media Korea Selatan, bahwa ada tawaran melatih dari tim lain. Hal ini membuat supporter Timnas Indonesia resah karena STY akan berakhir pada bulan Juni tahun 2024 mendatang.
PSSI didesak untuk segera memperpanjang kontrak STY karena dinilai sukses membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Demi menepis isu ini, Erik dan STY pun bertemu dan sepakat bahwa kontraknya bakal diperpanjang. Akan tetapi, ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum PSSI mengganjar kontrak STY hingga tahun 2027. Target pertama adalah membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Di Piala Asia level senior sendiri, STY telah berhasil mewujudkan satu kesepakatan itu di mana ia membawa Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah dari 5 edisi yang telah diikuti. Ada dua waktu itu, satu target daripada tim nasional senior lolos 16 besar, lalu juga untuk U23 sama. Jadi masih ada PR tambahan gitu dan sama-sama kita jaga profesionalisme, kata Erik ketika ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Di babak 16 Piala Asia 2023 nanti, Indonesia akan bertemu Australia pada Ahad tanggal 28 Januari tahun 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar. Mengomentari jalannya laga Indonesia melawan Australia nanti, Erik memprediksi tim Garuda dapat mengimbangi permainan Socherus. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai pemain-pemain berkualitas yang merumput di kompetisi Eropa seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner. Selain itu, menurutnya level permainan Australia juga masih di bawah Jepang yang menjadi tim terkuat di Asia saat ini dengan ranking 17 dunianya. Ya saya rasa Australia bukan tim yang, kembali tidak diperhitungkan rankingnya juga jauh tapi permainannya berbeda dengan Jepang, dengan Korea Selatan dan kita juga banyak sekarang pemain yang sudah berlaga di Liga Inggris ataupun di Liga Belanda mungkin secara pertandingan lebih bisa saling mengimbangi gitu, kata Menteri Badan Usaha milik negara tersebut. Kalau Jepang kemarin kita lihat sistem permainan luar biasa disiplin segala di segala lini, kita cobalah dan ini kan, tambahnya. Berkaca dari dua pertemuan sebelumnya dengan Australia di mana Indonesia menahan imbang 0-0 pada 2009 dan hanya kalah 0-1 pada 2010 dan melihat level merah putih yang permainannya terus meningkat, Erik yakin pada laga nanti Indonesia dapat memetik hasil lebih baik dari dua pertemuan sebelumnya. Ia pun menghimbau seluruh pemain yang tampil pada laga 16 besar melawan Australia nanti untuk all out mengerahkan kemampuan terbaik, karena bukan tidak mungkin Indonesia keluar sebagai pemenang untuk melaju ke 8 besar. Dan kita kalau melihat sejarah kita di tahun-tahun 2009 sampai tahun 2010 kita sama Australia pernah draw, pernah ya seperti itu kalah 1-0 ya ini kan tahun 2023 masa nggak maju-maju gitu, imbuhnya. Kembali saya bilang sama tim jangan berpuas diri sudah 16 besar terus udah ya enggak lah. Kembali kita harus kasih yang terbaik siapa tahu ya ada kejutan-kejutan dari Indonesia, tutupnya.